Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan turunan mesoderm. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menentukan organ-organ derivat mesoderm dan juga menguraikan proses organogenesis organ-organ ataupun sistem organ derivat mesoderm. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang lapisan mesoderm, pembentukan notokot, dan somit-somit. Nah, seperti yang kita pelajari waktu itu, bahwasanya awalnya lapisan mesoderm itu berasal dari ektoderm, yang mana ektoderm itu nantinya dia akan bermigrasi ke bagian blastosul. Nah, ini yang berwarna merah merupakan cikal bakal dari bagian mesoderm. Kemudian setelah bermigrasi, nantinya akan terbentuk seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya, yang saya tunjuk dengan pointer ini. Di mana di sini lapisan mesoderm nantinya akan mengalami diferensiasi. Yang pertama, dia akan melakukan sebuah kondensasi di tepat di bagian dorsal di atas bagian yolk sac ini, dia akan menjadi notokot. Nah, jadi lapisan yang pertama kali terbentuk adalah notokot. Ya, kemudian notokot akan menginduksi terbentuknya neural tube yang berasal dari ektoderm. Kemudian pada saat ini terbentuk di sebelah lateralnya, ya, di sebelah lateral neural tube dan notokot ini akan terbentuklah somit, 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 dan somit. Dan itu akan memanjang dari bagian tengah ke bagian aksial dan juga ke bagian kaudal. Makanya seperti yang saya sering singgung, ada sebuah tonjolan somit, 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 somit seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi saya ini hanya merefresh kembali bahwasanya lapisan mesoderm yang awalnya memang dia bermigrasi dari lapisan ektoderm ke bagian blastosul, kemudian tersusun seperti ini, terbentuklah notokot terlebih dahulu, menginduksi ektoderm membuat neural tube, kemudian bagian lateralnya nantinya akan terbentuk somit-somit. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang bagian yang mesoderm selain notokot dan somit tadi. Bagian ini bakal jadi apa ya? Seperti itu. Nah, berdasarkan buku Campbell, lapisan mesoderm nanti akan berubah menjadi apa ya? Jawabannya adalah dia akan berubah menjadi sistem rangka dan sistem otot. Ya, kemudian dia juga akan menjadi sistem peredaran dan limfatik. Kemudian dia juga akan menjadi sistem urinari dan sistem reproduksi kecuali germ selnya. Ya. Kemudian dia juga akan menjadi bagian dermis pada kulit. Kalau pada bagian ektoderm dia menjadi epidermis, tapi kalau bagian mesoderm dia akan menjadi bagian dermis. Kemudian dia juga akan menjadi adrenal cortex atau korteks kelenjar adrenal yang sudah kita bahas minggu lalu, yang mana bagian medulanya berasal dari ektoderm, sedangkan bagian korteksnya atau bagian luarnya itu berasal dari mesoderm. Nah, inilah cikal bakal dari mesoderm yang akan menjadi sistem-sistem yang telah dijelaskan di sini. Nah, ini kemudian ada sebuah skema yang sangat-sangat membantu sekali. Nah, jadi saya ulangi kembali, bagian mesoderm pertama kali terbentuk adalah notokot. Nah, notokot ini biasa disebut dengan korda mesoderm. Setelah notokot nantinya akan menginduksi ektoderm untuk menghasilkan neural tube. Nah, kemudian adanya neural tube nanti di bagian lateralnya akan terbentuk somit-somit. Nah, ini adalah somit-somit atau biasa disebut di sini adalah paraksial mesoderm. Kemudian di samping somit, nah kalau di samping somit di sebelah sini ya, itu nanti ada namanya intermediate mesoderm. Nah, setelah intermediate mesoderm, nanti ada lapisan lagi namanya lateral plate mesoderm. Nah, jadi untuk membahas bagian mesoderm, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian dasarnya. Jadi ada, pertama tadi apa? Ya, ada korda mesoderm, paraksial mesoderm, intermediate mesoderm,
kemudian lateral plate mesoderm. Jadi kalian harus benar-benar paham dulu. Setelah itu baru kita ke bagian bawahnya. Pada hari ini kita akan membahas beberapa. Coba yuk, pertama, yang intermediate mesoderm itu bakal jadi apa ya? Nah, bagian intermediate mesoderm nantinya akan berkembang menjadi ginjal dan gonad. Namun gonad tidak terbentuk sepenuhnya dari bagian mesoderm, juga ada beberapa lapisan lainnya. Gitu ya. Intermediate akan menjadi ginjal dan gonad. Sedangkan bagian korda mesoderm yang jelas seperti yang sudah kita bahas dulu ya, dia akan menjadi notochord. Pada mamalia, notochord akan menjadi bagian dari vertebra. Kemudian bagian paraksial mesoderm, dia nantinya akan berubah menjadi bagian kepala, dia akan menjadi tulang kepala, otot-otot di kepala. Kemudian dia juga akan menjadi somit atau biasa kita dengan somitnya. Nah, somit nanti akan berubah menjadi apa? Banyak sekali. Ini sudah dijelaskan, namun kita akan lebih perdalam lagi di slide berikutnya. Kemudian untuk lateral plate mesoderm, dia akan menjadi spanlik, bagian spanlik atau bagian yang ada di bagian yok. Kemudian ada somatik, ini adalah mesoderm yang ada di bagian tubuh. Kemudian juga ada extraembryonik. Nanti juga kita akan dalami. Nah, kemudian ini adalah skema yang akan membantu kalian. Tadi kan ada bagian yang namanya mesoderm lateral. Nah, mesoderm lateral ada yang somatik, ada yang spanlik. Nah, kalau yang somatik letaknya itu ada di bagian embrionya. Nah, jadi dia di lateral tapi di bagian embrionya. Kalau yang spalnik ya, spalnik dia berada di bagian yolknya. Nah, jadi lateral yang ada di bagian tubuh disebut dengan somatic mesoderm. Kemudian mesoderm yang ada di yolk, dia yolk atau arkenteron ya ini ya. Dia ada di apa namanya? Disebut dengan spanlik mesoderm. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada literatur lain lagi ya, mohon maaf gambarnya pecah karena saya tidak menemukan file aslinya. Nah, jadi mesoderm itu dibagi menjadi korda mesoderm ya, tadi akan menjadi notochord. Kemudian paraksial mesoderm atau somit-somit tadi ya, dia akan dibagi menjadi beberapa. Yang nantinya akan menjadi dermis, vertebral column, dan lain-lain. Kemudian ada intermediate mesoderm yang akan menjadi ginjal, kemudian reproductive duct. Kemudian juga ada lateral mesoderm yang mana dia ada dibagi menjadi somatik, spanlik, sama selom. Gitu ya. Nah, jadi intinya untuk video yang pertama kali ini, yang jelas kalian sudah paham mesoderm itu berasal dari mana. Kemudian mesoderm itu nantinya terbagi menjadi beberapa bagian. Dan setiap bagian nantinya juga akan menjadi beberapa derivat yang berbeda-beda. Seperti itu ya.